surgawi di taman lumbini mengiringi lahir sang bayi, putra nan kasih Gautama Muni di Waisak suci. Tinggalkan keluarga, tinggalkan istana, mencari ajaran mulia. Di bawah pohon Bodhi Siddhartha Samadhi dan mencapai Buddha saat bulan Waisakha. Dhamma mulia dibabar olehnya. Kami berdua akan menjadi MC untuk memandu acara pada hari ini. Acara
Bab 21 Pakinaka Waga Syair 290. Yang artinya, janganlah memperhatikan kesalahan dan hal-hal yang telah dikerjakan atau yang belum dikerjakan oleh orang lain. Tetapi perhatikanlah apa yang telah dikerjakan dan apa yang belum dikerjakan oleh diri sendiri. Maka yang artinya apabila dengan melepaskan kebahagiaan yang lebih kecil, orang dapat memperoleh kebahagiaan yang lebih besar. Maka hendaknya orang bijaksana melepaskan kebahagiaan yang kecil itu guna memperoleh kebahagiaan yang lebih besar. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Pelita yang memancarkan cahaya terang, penerangan yang melenyapkan kegelapan. Kepada Buddha, cahaya tiga alam, penghalau kegelapan. Aku memuja. Persembahan air. Perkenankan kami mempersembahkan air ini berdasarkan kasih sayang yang paling patut menerimanya. Persembahan buah-buahan. Bante, perkenankan kami mempersembahkan buah-buahan ini berdasarkan kasih sayang yang paling patut menerimanya. Persembahan dupa. Dengan dupa yang harum semerbak, paduan unsur wangian, aku menghormati dia yang patut dihormati, tempat memuja yang tiada bandingnya. Persembahan makanan. Bante, perkenankan kami mempersembahkan makanan ini berdasarkan kasih sayang yang paling patut menerimanya. Persembahan bunga. Sekumpulan bunga yang terpilih ini segar dan warna
Sama
Ono Jayama Sabino Bante Biku Sanggo Imani Sanggadanani Sarpariwarani Patikan Hatu Amhakam Jewa Mata Biku Adinanca Yatakanang Kalakatanang Digaratang Hidaya Sukhaya Bante perkenankan kami mempersembahkan Sangga Dana ini kepada Sangga. Semoga Bante Sangga yang mulia berkenan menerimanya dan semoga dengan Sangga Dana ini membuahkan kebahagiaan bagi orang tua kami, para leluhur dan sanak saudara yang telah tiada, dan semoga dengan Sangga Dana ini pula membuahkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi kami untuk selama-lamanya. Mari bernama kita. Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Sabbhe Bodhisattvaya Mahasamaya. Yo Dhammang Desesi Adi Kalyanam Madhe Kalyanam Pariyo Sana Kalyanam. Terpujilah Sang Hyang Adibuddha Tuhan Yang Maha Esa. Terpujilah Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai keterangan sempurna. Terpujilah semua Bodhisattva Mahasatwa. Dharma yang telah dibabarkan oleh Buddha, indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhirnya. Semoga kita semua dapat mempelajari dan mempraktekkannya secara benar, sehingga membuahkan kebahagiaan di kehidupan ini dan pencapaian nibbana. Sadhu, sadhu. Para pandita, upasaka, upasika dan segenap umat Buddha yang hadir, selamat pagi semua. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Waktu saya untuk membabarkan dhamma sangat panjang sesungguhnya, kurang lebih 1 jam. Jadi bagi Bapak Ibu yang kakinya sudah sekarang kesulitan, gak apa-apa diselonjorkan, gak masalah ya. Selonjorin asal jangan nendang yang di depannya ya. Nanti kena tendang juga. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebelumnya saya meminta maaf di hari Waisak ini. Bukan seperti hari Lebaran maksudnya maaf-maafan, tetapi pada umumnya Waisak di Wihara Buddha Dhamma Dipa Metro ini tidak pernah sedikit anggota sangganya. Sekarang anggota sangga yang hadir dalam batas minimal 2 orang. Sepertinya anggota sangga di Lampung itu sangat banyak, dan memang di Lampung ini produksi monastik ya, anggota sangga Samanera, Samaneri, Bikuni dan Biku itu banyak sekali. Namun di high season ya, apa namanya ini? Ya di momen-momen seperti ini, di mana-mana perlu. Jadi oleh karenanya kita harus mengekspor ya, seperti barangnya. Mengekspor, ada yang ke Jambi, ada yang ke Sumatera Selatan, ada yang ke Jakarta, ada yang ke DKI Banten, ada yang ke Banten dan juga ada yang ke Jawa Barat.
Jadi tinggallah kami berdua. Namun di Lampung ini juga hari ini bukan hanya di metro saja, melainkan ada di Bandar Jaya, di Bodhisatwa, kemudian di Bandar Lampung tempat Sunyana Metri, dan juga kemudian di Margorejo Pesawaran. Ya, semua juga ingin dihadiri oleh anggota Sangga. Ya, namun peristiwa seperti ini saya harap tidak membuat Bapak Ibu menjadi kecil hati dan kecewa seolah-olah wihara Buddha Dhamma Dipa ini tidak diperhatikan oleh kami, gitu ya. Semoga kehadiran kami bisa mewakili yang lain dan harap dimaklumi dengan kondisi-kondisi yang sekarang. Sebab apa? Saya pernah bertanya sama suhu, di waktu yang lampau, momen detik-detik Waisak itu tidak pernah dihadiri oleh anggota Sangga. Entah tahu benar atau tidak, saya rasa di metro pernah mengalami di waktu yang lama itu seperti apa. Dan seingat saya hadir itu selalu perayaan Waisak. Namun sepertinya tahun ini kita tidak merayakan di gedung sebelah ya, cukup di sini saja. Namun saya rasa di sini saja memiliki makna yang sangat sakral. Rasa spiritualnya itu lebih dapat mengena dibandingkan dengan acara seremonial. Ya, inilah yang membedakan antara acara ritual dengan seremonial. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, karena waktunya panjang, saya membagi pembicaraan ini menjadi 4 topik. Bagus nggak Pak? Bagus ya, 4 kebenaran mulia. Tapi bagi kita ini kan mayoritas amulan ya. 4 itu bagus gak? Saya nggak pernah melihat di hotel ada lift ya, lantai 4. Biasanya 3 langsung 5. Coba di antara kita di sini, Bapak Ibu yang punya rumah, ada nggak di rumahnya yang nomor 4 nomor rumahnya? Gak ada. Saya pernah menyaksikan rumah-rumah mestinya dia dapat nomor 4, mestinya. Sebelahnya sudah 3 dan sebelahnya lagi 5. Mestinya ini nomor berapa? 4. Tetapi dia punya akal yang cerdas. Jadi dia menggunakan 3A, mensiasati supaya tidak dapat nomor 4. Bagus juga, oke ya. Tapi pembabaran Dhamma kali ini saya pengennya 4, namun sepertinya semua pada kurang setuju kalau 4 tambahin 1 lain 5. Apa aja topiknya? Pertama, apa yang tadi kita lakukan berkenaan dengan pradaksina ya. Lalu kemudian yang kedua, setelah pradaksina tadi kita Ivo. Sebelum Ivo, saya lihat tadi juga ada penyalaan pelita yang modelnya berbeda. Lalu kemudian yang keempat, sebelum Ivo tadi, saya akan mengulas lebih dalam berkenaan dengan penghormatan atau asal-usul penghormatan terhadap rupang Buddha. Sudah 4 topik. Yang kelima, serba-serbi tema Waisak kita. Oke, jadi cukup 5. Masing-masing 10 menit, jadi 50 menit. Ya, semoga waktunya nggak molor. Baik Ibu Bapak dan saudara sekalian, saya hampir rutin di sini. Setiap kali ada kegiatan besar, upacara-upacara besar, selalu mengadakan yang namanya pradaksina, Yauvo atau pradaksina, padakina bahasa Palina. Dan kita berjalan sesuai dengan arah jarum jam. Kira-kira pernahkah begitu keluar wihara kita langsung belok kiri, mutarnya ke kiri? Gak pernah, selalu ke kanan. Ada yang tanya gak kenapa harus ke kanan? Pada umumnya kalau kita waktu masih sekolah nih, pernah latihan baris berbaris ya? Kiri dulu atau kanan dulu? Nah,
Yang maju tuh kiri dulu atau kanan dulu? Kiri, baru kanan. Ya kan kiri kanan, nggak kanan, kiri kanan enggak, tapi kiri kanan. Nah, tetapi kalau pradaksina, kenapa kanan dulu nggak kiri dulu? Sebelumnya udah pernah dijelasin belum? Belum. Oke, sekarang momennya pas, karena waktunya panjang kita jelasin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, dalam tradisi Buddhis Theravada ada 3 jenis bentuk penghormatan. Pertama, anjali, merangkapkan kedua tangan ya di hadapan dada kita. Ini adalah lambang teratai, lambang kesucian. Dan bunga teratai adalah bunga di mana semua pratima didudukan di atasnya. Semua rupang tutorial. Ya, duduknya di mana? Teratai semua. Ini adalah lambang kesempurnaan, lambang kesucian. Jadi oleh karenanya penghormatan yang paling dasar yang semua orang bisa lakukan kecuali maaf sakit, yaitu anjali. Ya, kalau bahasa Mandarin namanya hecam, anjali. Lalu kemudian setelah beranjali yang kedua adalah bersujud namaskara. Ya, dengan 5 titik ya, dahi, telapak tangan, dua kiri kanan dan juga tumit kita ya. Jadi 5 titik menyentuh lantai untuk penghormatan middle kelas menengah. Dan kemudian yang terakhir adalah pradaksina, memutari objek. Apakah ini sudah ada sejak zaman Buddha? Ya, bahkan sebelum Buddha ada, penghormatan model ini sudah ada. Namun kala itu yang dihormati, yang dikelilingi objeknya bukan Buddha, melainkan apa? Api. Ya. Pemuja api kala itu di Gantanataputa namanya, setiap kali melakukan ritual dengan pradaksina mengelilingi objeknya api. Dan sama saudara kita yang muslim ya, sekarang nih musim haji, nanti sampai di Ka'bah sana, mereka juga mengelilingi apa? Ka'bah. Muternya kemana? Ke kiri atau ke kanan? Sama, ke kanan juga. Ya. Dan mereka coba kalau perhatikan, yang naik haji, yang lagi ibadah haji, itu menggunakan pakaian ihram, ya, pakaian yang sama dengan kami. Ya. Perhatikan rambutnya juga dicukur, botak. Ya. Kemudian hanya pakai sarung dan jubah luar ini. Dan dibukanya sama, ya buka bagian kanan. Kalau nggak percaya nanti lihat aja sendiri. Ya. Kalau kita sudah lebih tua, artinya kita dulu kan, baru mereka kan. Jadi yang kopi siapa? Ya mereka. Tapi kita nggak bisa katakan siapa yang kopi karena mungkin kurang begitu etis ya. Mungkin juga ada tradisi yang sama antara kita dengan mereka. Pada intinya satu, tradisi ini satu-satunya penghormatan di Asia. Ya, negara-negara di Asia yang menganut agama. Ya, karena agama semuanya bersumber dari mana? Dari Asia. Ya. Jadi oleh karenanya pradaksina ini tradisi yang sampai sekarang masih ada. Dan kemudian di Mahayana ada tambahan satu lagi, namanya wensin. Ya, membungkukkan separuh badan kita 90 derajat, itu namanya wensin. Ya, jadi di Mahayana ada 4, di Theravada ada 3. Dan ini sampai sekarang yang Ivo. Apa itu Ivo? Secara harafiah Ivo itu mandi Buddha. Mandi Buddha. Apakah benar-benar mandi Buddha? Hah? Bukan. Jadi mandi apa Pak? Mencuci kotoran batin kita. Gitu ya? Hah? Kenapa? Simbol aja. Simbol daripada apa? Ya, oke. Sebelum kita mengulas berkenaan dengan Ivo atau mandi Buddha, yang kita letakkan di depan situ rupang siapa? Bayi Siddhartha, bayi yang baru dilahirkan kemudian
kita letakkan di depan. Ya, kita lihat itu adalah rupang atau pratima. Dari mana asal usul pratima tersebut? Kalau tetangga kita kan bilangnya patung ya. Kalau umat Buddha jarang sekali mengucapkan istilah patung, walaupun itu benar. Namun rasanya kurang etis, kurang sopan kalau kita mengucapkan patung. Nah, bedanya apa antara patung dengan rupang? Patung karya seni, lah rupang. Rupang simbol pemujaan, bukan bentuk dari karya seni juga. Lebih daripada itu. Ya, kalau patung biasanya ditempatkan di tempat-tempat umum. Ya, begitu ditempatkan di sana, coba pernah lihat nggak ada patung yang di pinggir jalan atau di tengah jalan, di alun-alun, ya kemudian ditancapin di depan? Nggak ada ya. Pernah lihat patung Bung Karno di mana tuh ada di sini? Di sini nggak ada ya? Ada patung apa di sini? Hah? Raden Intan. Pernah lihat patung Raden Intan kemudian ada orang kasih dupa di situ? Gak pernah lihat. Kenapa rupang atau patung Raden Intan dipasang di sana? Mengenang jasa Raden Intan tersebut. Maka dibuatkanlah sebuah patung untuk mengenangnya. Nah, begitu juga rupang Buddha atau rupang Bodhisattva, rupang para dewa dibuat tujuannya untuk apa? Mengenang jasa-jasa jiwa belas asih dari para Buddha dan Bodhisattva. Oke. Ibu bapak dan sekalian, pertanyaannya, sejak kapan rupang itu ada? Sejak kapan umat Buddha itu kemudian memberikan penghormatan kepada rupang Buddha dan para Bodhisattva lainnya? Sejak Buddha Parinibbana. Apakah kemudian Buddha memerintahkan untuk membuatkan rupang? Tidak. Lah, lalu kenapa kita membuatkan? Hanya simbol aja. Siapa di antara bapak ibu yang punya rupang di rumah? Hampir semua ya. Setiap kali Anda pagi maupun petang memberikan penghormatan, apa yang Anda lakukan? Baca parita? Ya, baca parita, liangke dan sebagainya, dan kemudian menyampaikan aspirasi yang begitu banyak ya. Minta A, B, C, Z gitu ya. Semua dimintai. Kan begitu ya. Tempat kita berkeluh kesah. Itu kalau rupang bisa ngomong ya, waduh, mungkin juga sudah sambat gitu. Ya kenapa? Ini umat kok selalu curhat terus gitu ya. Gak pernah cerita, oh Buddha hari ini saya bahagia setelah berbuat kebajikan, mesti begitu ya ngomongin. Nah, sama kalau ada biku di sini, atau saya sebagai seorang biku setiap kali ketemu umat, kalau datang, ini orang gak pernah datang, tiba-tiba datang gitu kan, bahkan minta janji ketemuan, begitu ketemu yang diomongin mesti permasalahan. Gak pernah cerita, Bante, aduh Amitofo, saya hari ini habis jual tanah, cuannya 1M, ya, saya bagi Bante, nah itu gak pernah kayaknya. Selalu sambat terus. Sama kalau Anda punya rupang di rumah, tujuannya supaya Anda punya tempat untuk curhat. Nah, ibu bapak dan sekalian, asal usul rupang atau arca atau pratima kita menyebutnya, kenapa? Karena untuk membedakan antara rupang dengan patung. Patung tidak dihormati, ya tidak diberikan persembahan, tapi arca atau pratima dihormati dan diberikan persembahan. Dari mana asal muasalnya? Sampai saat Buddha Parinibbana 100 tahun, 200 tahun belum ada persembahan terhadap rupang. Belum ada pembuatan objek dari rupang. Adanya apa? Mengelilingi pohon bodhi, ya, menghormati tempat-tempat Buddha di mana pertama kali membabarkan Dhamma. Itulah tempat persembahan dan penghormatan kita umat Buddha. Lalu kapan dimulainya dibuatkan rupang?
pada zaman kerajaan Asoka abad ketiga sebelum Masehi. Kala itu Raja Asoka adalah raja yang bengis, raja yang kejam, yang suka peperangan. Ya. Lalu kemudian setelah beliau mengenal Dharma, berubah perilakunya, berubah karakternya dan sifatnya. 180 derajat berubah, menjadi orang yang ulas asli, menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang religius. Karena sifat yang baik hati dan religius ini terhadap agamanya, ya, dimanapun tempat objek suci yang pernah ditilasi oleh guru kita, dibuatkan sebuah candi. Bahkan pohon Bodhi, di mana Buddha mencapai keterangan sempurna, Raja Asoka dikisahkan banyak waktu menghabiskan hidupnya di sana, sampai istrinya cemburu dan kemudian menebang pohon Bodhi itu. Nah, pohon Bodhi yang sekarang adalah pohon Bodhi yang ditanam dari Sri Lanka, yang di Buddha Gaya, ya. Jadi yang lama, yang dimana Buddha mencapai keterangan sempurna sudah nggak ada, karena dibunuh oleh istrinya Raja Asoka. Perempuan itu cemburu dari dulu memang. Padahal suaminya bukan ke wanita lain, cuma ke pohon Bodhi aja, senang di sana. Tapi juga nggak senang perempuan itu. Oke. Jadi singkat cerita, Raja Asoka ini membangun begitu banyak candi. Pada puncaknya, beliau membuat candi yang sangat besar yang sekarang kita kenal Damek Stupa. Untuk meresmikan candi itu, beliau mengadakan sebuah festival selama 7 tahun, 7 bulan dan 7 hari. Wah, lama benar ya. Kalau sekarang mungkin di sini di Lampung padanannya dengan Lampung Fair, ya, ulang tahun Provinsi Lampung. Pernah datang nggak nih? Di Metro ada nggak? Ada. Apa namanya? Metro Fair. Berapa lama? Seminggu. Biasa dalam seminggu itu ramai banget kan. Dan kalau bisa selamanya tuh di Metro ada yang begituan. Nah, begitu juga Raja Asoka untuk meresmikan stupa ini 7 tahun, 7 bulan, 7 hari ingin mengadakan sebuah festival. Namun ada seorang biku yang mengatakan, ya, seorang biku yang mengatakan bahwa acara ini akan dikacaukan oleh Mara. Ya, Mara siapa? Mara itu iblis atau dewa? Iblis. Kenapa kita katakan iblis? Hah? Karena jahat. Jahatnya kan apa? Ya suka menggoda gitu ya. Sampai karena Siddhartha menjadi pertapa digoda oleh beliau gitu kan. Dan maka seringkali di literatur itu disebutkan Mara adalah iblis. Sesungguhnya Mara itu bukan iblis. Mara itu dewa. Ya. Ada alam surga di atas manusia itu ada 6 tingkatan, mulai dari yang paling dasar yang namanya Tatu Maharajika Dewa. Kalau bahasa Mandarinnya Setartien Wang. Pernah lihat Setartien Wang kan? 4 raja langit itu, utara, selatan, timur, dan barat. Ya, jadi 4 raja ini masing-masing punya anak buah. Salah satunya ada Pakung, Dewa Bumi. Ya, ada Tiansem, Dewa Langit. Ada Dewa Pohon, Rukadewa. Ya, jadi dewa-dewa ini, Dewa Bumi, Pakung, Tianku, adalah dewa di alam yang paling dasar di antara alam para dewa. Selonjoran aja lo nggak apa-apa. Soalnya lama ini. Ya, saya sih enak dulu di kursi. Oke, kemudian apa lagi? Di atasnya ada namanya Tawatingsa, surga 33 dewa. Dan di atasnya lagi ada surga Yama. Yama itu siapa? Yama Kiamomo. Ya, dewa Yama. Ya, yang menjaga neraka. Lalu kemudian di atasnya lagi adalah surga Tusita. Surga Tusita ini dulu Bodhisattva sebelum diturunkan, ya sebelum turun ke bumi ini lahirnya di surga Tusita untuk terakhir kalinya. Lalu kemudian Ibu Bapak dan sekalian, posisi di sini kita sudah tahu bahwasannya Mara bukanlah iblis melainkan dewa.
Nah, kembali ke cerita tadi Raja Asoka. Kira-kira nangkep gak nih ceritanya? Masih nyambung gak? Masih. Raja Asoka mendapat informasi dari seorang biku bahwasannya Mara akan mengacaukan acara tersebut dengan mengirimkan hujan, mengirimkan badai, angin puting beliung. Ya, maka perlu diantisipasi. Contoh Bapak Ibu yang pernah punya hajat, pernah pesta, ya, manggil simbah nggak? Ya? Coba kalau kita punya acara, khawatir nggak hujan deras? Khawatir kan? Lalu kalau kita khawatir, antisipasinya bagaimana? Pakai rumah mingguan. Pagi rumah mingguan. Ya. Beliau ahlinya mungkin begitu ya. Saudara-saudara kita di tempat lain, di suku yang lain, di agama yang lain punya cara-cara yang berbeda, tujuannya untuk melancarkan acara tersebut. Nah, termasuk kala itu biku ini juga berharap agar Mara tidak mengacaukan acara daripada peresmian candi tersebut. Lalu kemudian karena yang datang itu Mara, biku ini gak sanggup. Hanya ada satu orang biku yang sanggup, namanya Bante Upakuta. Ya, Upakuta. Jadi Bante Upakuta ini, beliau adalah seorang arahat yang tinggalnya di dasar Samudra Hindia. Wah, gimana ceritanya di dasar samudra? Ini sedikit dongeng ini, ya, tapi itulah yang saya baca. Ya, tinggalnya di dasar samudra. Kira-kira bisa nggak seorang manusia tinggal di dasar samudra? Ya kalau manusia biasa nggak bisa. Tapi yang membuat bisa adalah dia seorang arahat dan kemudian memiliki 6 kesaktian. Salah satunya apa? Bisa menembus bumi, bisa jalan di atas air. Apalagi kalau tinggal di dalamnya sudah pasti bisa sendiri. Sama seperti film Sun Gokong ya. Begitu dia nakal, ya, ikatan di kepalanya menjadi semakin kencang. Terkadang begitu, orang yang sudah memiliki kesaktian padahal baru sedikit kesaktiannya menjadi sombong. Pernah nonton, jadi cerita film semua ya? Pernah nonton cerita film Angli Dharma itu? Betul ya. Orang, ada anak muda yang bernama Sudawira ya, baru punya ilmu reka gunung, udah sombong banget ya. Padahal dengan sepucuk panah Pasopati dari Angli Dharma langsung keok dia, tapi tetap sombong. Nah begitu juga Mara, tetap sombong akan kesaktiannya, sehingga dia mencari pertolongan saat dikalungi leher anjing ini. Mencari tolong sama siapa? Pertama sama Catu Marajikadewa, sama Pakung. Pakung tolong dong dibukain kalungnya, gimana caranya? Waduh, kamu aja yang lebih sakti gak bisa, apalagi saya, kan gitu. Kemudian Yama, yang Loong juga tidak tolong, gak bisa. Sampai ke alam Brahma, gak ada yang bisa. Alam Brahma itu setingkat dengan apa ya? Kalau tadi Brahma Sahapati penguasa dunia, di tempat lain itu Tuhan yang Maha Kuasa. Gak bisa nolongin Mara. Lalu apa yang dia katakan? Yang bisa buka kalungmu hanyalah orang yang mengalungi atau memasangkan kalungmu itu. Sama kayak kalungnya Sun Gokong, yang bisa pasang siapa? Saya. Ya. Dan kemudian setelah Mara mengubah wujudnya menjadi Buddha, seketika itu Bante Upakuta langsung bersujud kepada siapa? Kepada Mara atau kepada Buddha? Kepada Buddha. Dan langsung Mara kaget dan mengubah wujudnya lagi menjadi Mara. Kok ada Buddha nggak? Apa namanya? Hah? Buddha kecil ya. Xiaofo ya, Buddha kecil. Ibu bapak dan saudara, dalam tradisi Mahayana setiap orang namanya bodhisattva. Setiap orang adalah calon Buddha, memiliki bodhicitta, benih kemudahan, benih kesempurnaan. Tetapi masalahnya, benih kemudahan ini kalau tidak disirami, kalau tidak dipupuk, kalau tidak diperhatikan, dia akan lenyap, tidak akan tumbuh. Ya. Tetapi benih Mara
tidak usah disiram, tidak usah dipupuk, tidak perlu kena sinar matahari, akan tumbuh dengan sendirinya. Ya, betul seperti rumput teki ya. Kita tanam padi nggak mungkin rumput nggak tumbuh, tapi kalau kita tanam rumput, padi nggak mungkin tumbuh kan gitu. Nah begitu juga perbuatan jahat, marah itu perbuatan jahat ya. Dalam sila Pancasila Buddhis yang 5 itu, membunuh kan nggak pernah diajarin tuh. Tapi orang bisa melakukan pembunuhan. Mencuri tidak perlu diajarkan, tapi anak kecil aja udah pintar mencuri. Ya, nggak usah anak kecil sekarang lah, kita dah dulu. Ya, emaknya nyimpen duit di gerobokan gitu ya. Apa gerobokan sekarang ya? Lemari ya. Di antara selipan baju. Kita bisa tahu emak naruh di situ duitnya, ya kan? Ya, yang ketawa ini pasti pernah ngambil di rumahnya kan? Ya kenapa? Karena secara insting kita tuh jiwa-jiwa nakal kita saat kecil tuh ada. Dan emak kita gak pernah ngajarin caranya nyuri, tapi kita bisa melakukan. Nah itu adalah benih mara bisa berkembang dengan mudah. Termasuk perbuatan asusila, termasuk berbohong dan makan minum yang menyebabkan namanya kesalahan. Tidak pernah diajarkan di wihara, di sekolah. Orang tua kita gak pernah ngajarin, tapi kita bisa melakukan. Kita punya bakat dalam berbuat jahat. Nah inilah benih mara. Tapi benih kebudayaan seperti cinta kasih, kasih sayang, ya. Kemudian juga merasakan penderitaan orang lain, lalu kemudian punya batin yang seimbang, itu sulit untuk dikembangkan. Contoh kewihara, ya sudah dikasih brosur, sudah dikasih broadcast, kemudian sudah dijemput, ya tetap aja nggak jalan kan? Punya mobil dijemput-jemputin satu-satu umatnya, banyak dah alasannya, ya toh? Nah itu untuk menumbuhkan benih kebudayaan susah. Maka momen Ivo ini sebagai pengingat kita bahwasanya benih budaya ini harus kita sirami dari kekotoran, keserakahan, kebencian dan juga kebodohan kita. Nah ini harus kita sadari, harus kita pahami Ibu Bapak dan Saudara. Ya, jadi bukan sekedar hura-hura wah mandi Buddha oh, bagus ya. Nanti pulang itu airnya dibungkus kok pulang buat mandi kita. Sebagian masak buat minum, wah oke. Yang begitu malah senang. Ya kan? Yang fisik-fisik begitu kalau dibumbuin, dikecapin, wah nauce. Ya. Nanti saya buat padepokan, wah ada air terjun, saya buat pancuran. Oh nanti kalau kamu mau sukses gitu kan, mau nyalon caleg berhasil, mandi 3 hari 3 malam di situ, wah dilakonin pasti. Ya, wah berarti saya sudah jodohnya nih nggak laku-laku sudah sikap. Ya. Perempuan aja ya, mandi dah di situ, ya 1 hari 1 malam dilakonin. Ya. Nah itulah kalau yang begitu-begitu senang. Tapi kalau makna sesungguhnya mengenai Ivo, antar dulu dah, nggak begitu penting ya. Sesungguhnya itu tadi Ivo, kita membandingkan Buddha yang ada di dalam diri kita. Oke, topik berikutnya ini sudah serak-serak basah. Topik yang keempat, yaitu berkenaan dengan pelita. Ini pelita antik saya lihat ya. Dulu, waduh, banyak bener nih kiri kanan gede-gede ya. Dan kemarin di Pacet sana, di Pacet, tahu Pacet? Di Wihara Sakyawanarang tempat Suko, pelitanya gede-gede drum, gede-gede sukses, paling berhasil, panjang umur, pasang pelita tuh di Pacet, wah rame. Tapi pelita yang dimaksud di sini apa? Tujuannya apa kita pasang pelita? Kalau punya tujuan yang seperti tadi, namanya silabata paramasa, pandangan keliru terhadap ritual. Nah kita pasang pelita dari mulai 1 kaki sampai 10 kaki. Tujuannya untuk kita danakan ke wihara, uangnya. Asal usulnya seperti apa? Zaman kehidupan Buddha ada listrik nggak? Nggak ada. Jadi kalau nggak ada listrik, pembabaran dhamma di malam hari pakai apa? Lilin. Tahun 60, tahun 60-an, siapa yang lahir tahun 60? Nggak tahu ya. Atau
listriknya. Ya, waktu nggak ada listrik pakai apa coba? Petromag tuh bagus banget petromag. Sentir ya, pakai botol kecap gitu, atau botol arak putih, kemudian kasih bumbu kompor, kasih krop gitu tutupnya. Ya, kasih minyak lampu atau ya minyak tanah itu zaman dulu, sekarang minyak tanah udah langka ya. Pagi kan pada kosong tuh hidung kita tuh. Pada cemong nih hidung kita. Nah itu juga. Kala itu zaman kehidupan muda 2500 tahun yang lampau belum ada listrik. Jadi saat pengobaran dama pakai minyak kelapa. Nah minyak kelapa ini nih bagi yang mampu dia punya, tapi yang nggak mampu kala itu rambut dijual masih laku. Sekarang rambut panjang juga dijual masih laku buat sanggul. Ya kan? Nah, jadi ada seorang nenek yang mendanakan rambutnya untuk membeli minyak. Saat ada pembabaran dama, dia membawa pelita ini. Dan pelita ini tidak padam saat yang lain padam tertiup angin. Lalu kemudian dia menceritakanlah kronologinya bagaimana dia mendapatkan minyak tersebut. Dan Buddha mengatakan apa ini adalah contoh dana yang tulus. Kenapa contoh dana yang tulus? Karena dia memiliki minyak itu dari jeripayanya sendiri, walaupun kecil di antara yang lain. Ya, ini sebuah perumpamaan sebetulnya. Termasuk kita. Di sini saya sudah pernah katakan berkali-kali, tolonglah itu pelita jangan gede-gede. Kenapa? Sudah banyak mudorotnya. Terakhir biar mana kelenteng mana yang kebakaran tuh, ya kan? Sudah kebakaran begitu pun juga masih diposting yang bagus-bagus lagi. Wah hebat itu, rupanya nggak kebakar gitu kan. Masih pikirnya begitu ya Amitovo gitu kan. Coba kita melihat manfaat yang lebih besar. Satu, kita tidak menyumbang pemanasan global dari pembakaran pelita yang begitu banyak dan sumber energi yang lainnya. Ya dua, kita telah mencegah biara-biara kita untuk tidak kebakaran. Dengan demikian kita telah melindungi yang besar maupun yang kecil. Bukan untuk memuaskan batin kita sebagai gede, sebagai puas, bukan. Ya. Tapi bagaimana kita berdana dengan ketulusan hati. Ya. Ingat, berdana motivasinya untuk melepas. Maka apa? Maka ibu bapak dan saudara sekalian, di Thailand, ya, toilet itu namanya, saya udah pernah cerita kan? Suka. Kenapa namanya suka? Sama dengan kita berdana. Kalau sudah keluar, ya kalau sudah keluar, nggak usah dipikirin lagi, dilepaskan, plong kan? Nah, sudah puas kan, bahagia kan? Nah begitu juga saat kita berdana. Wah, di biara mau waisakan, wah saya ngempet nih, ngempet mau berdana. Ya, begitu selesai berdana, gak usah dipikirin, wah saya pelitahnya gede deh. Ya. Kalau kecil saya nggak puas, jangan-jangan dikorupsi sama ketua wihara dan yayasan ini, wah. Jadi pikiran kita terkotori oleh hal-hal yang buruk. Mestinya apa? Saat kita mau berdana tadi, perumpamaannya seperti kita mau ke toilet. Begitu kita ngempet, ya, begitu selesai, saat melakukan timbul rasa bahagia. Dan selesai melakukan, rasa bahagianya juga muncul, ya. Nah, jadi gak usah dipikirin lagi, mau pelitanya ada, mau nggak ada, yang penting namanya tetap ada. Yang penting ada telah berdana untuk kemajuan biara kita, untuk operasional biara kita. Ya, jadi ini pandangannya harus kita rubah, paham ya? Dan yang terakhir, Bapak Ibu dan saudara sekalian, momen Waisak ini kita mengambil tema harmonis masyarakat, damai negaranya. Kalau kita lihat banyak konflik terjadi bukan hanya di masyarakat. Yang paling kecil konflik terjadi di antara keluarga kita. Coba saya mau tanya, di sini suami istri yang nggak pernah ribut ada nggak? Nggak ada. Sendiri kan nggak mungkin, manusia itu makhluk sosial, perlu membutuhkan orang lain. Jadi karenanya kita harus selalu bersama dengan
orang lain. Jadi konflik ibu bapak dan saudara sekalian bukan hanya terjadi sekarang ini. Zaman kehidupan muda apakah sudah ada konflik? Ada. Contohnya apa? Hah? Suatu ketika dua suku besar, suku Sakya dan suku Kolia. Wah, ceritanya kehidupan muda nggak tahu Banteo udah sekarang aja. Pernah nggak di Lampung ini konflik suku? Sering. Gara-gara apa coba? Terakhir kali di Lampung Selatan saya dengar gara-gara wanita. Ya. Lalu gara-gara wanita konflik perang berdarah, dua suku ini mati-matian. Suku Bali dengan suku Lampung. Gara-gara wanita. Saya nggak nginin lagi lah, nggak usah ya. Gara-gara wanita dua suku konflik berperang. Sama ceritanya zaman kehidupan muda, dua suku ini konflik perang gara-gara ngerebutin air. Lalu kemudian Buddha bertanya kepada dua suku ini sebelum perang, lebih berharga mana antara air dengan darah? Kalau saya tanya di sini, lebih berharga mana wanita dengan nyawa? Satu wanita ditukar dengan beberapa nyawa, ya. Nyawa laki-laki maupun wanita dan juga anak-anak gara-gara konflik satu orang wanita. Nah, kalau semua cerdas, kalau semua paham, kalau semua bijak, tidak akan pernah terjadi konflik. Ya, kita akan memikirkan hal yang lebih penting. Ya, contoh juga kita konflik, ribut, mengurus dan sebagainya biasa. Dan kemudian kita harus punya cita-cita yang lebih besar, apa? Untuk memakmurkan umat, untuk membahagiakan umat. Sehingga apa? Begitu kita sadar tujuannya ini, maka yang terjadi ya kita bisa ambil jalan tengahnya. Jadi ibu bapak dan sekalian, konflik itu pasti selalu ada, mulai dari yang paling kecil, rumah tangga dan juga komunitas kita, masyarakat kita. Ya. Lalu bagaimana supaya kita bisa harmonis? Ini kan cuma judul nih, harmonis masyarakat. Bagaimana supaya bisa harmonis? Saling mengalah. Nanti kalau saling mengalah, satu menang sendiri loh. Ya kan? Aku ngalah aja, dia menang sendiri nanti. Makin jadi dia kan. Saling menyadari. Betul. Saling menyadari. Kalau kita lihat zaman kehidupan di kerajaan Majapahit, konflik antara agama Siwa dan Buddha, Hindu dan Buddha. Lalu kemudian seorang penyair Buddhis namanya Pu Taktular membuat sebuah slogan, ya, Siwa Buddha Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruah. Siwa dan Buddha sesungguhnya dharma yang satu, tidak mendua. Nah, begitu juga kalau kita punya pengertian yang benar bahwa berumah tangga, ya, tujuannya untuk menyatukan dua insan, saling mengerti, saling setia, saling percaya, saya yakin tidak akan ada konflik. Ya, makanya dalam berumah tangga ada yang namanya sama sarga, sama sila, sama caga dan juga sama panya. Ya, 4 pedoman ini kalau kita pegang, maka keluarga kita akan utuh. Tidak akan ada konflik. Begitu juga di masyarakat kita. Gambar yang pernah Anda lihat juga boleh. Hadirkan dia di benak kita. Lalu kemudian saat Buddha sudah hadir di benak kita melafal nama Buddha. Seperti apa melafal nama Buddha? Saat nafas masuk kita katakan Buddha, saat nafas keluar kita katakan Buddha. Jadi tetap sadar pada keluar masuknya nafas. Namun saat nafas masuk kita sebut Buddha, saat nafas keluar kita sebut juga Buddha. Dan ingat ibu bapak saudara sekalian, pada hari ini kita duduk meditasi bukan di sini saja. Seluruh belahan dunia yang lain yang mengikuti detik-detik Waisak akan berada di frekuensi yang sama. Ya, akan berada di momen yang sama, momen kekinian, untuk mengembangkan pikiran kita mengarah pada sifat-sifat keluhuran Buddha. Ya, Buddha yang maha sempurna, guru para dewa dan manusia, ya, kemudian segenap pengenal alam,
ya, dan kemudian adalah sosok yang patut kita hormati. Baik, sekarang silakan duduk yang nyaman, pejamkan mata dengan lembut, dengarkan dan ikuti panduan yang akan saya tuntut. Bagi Bapak Ibu yang duduk di lantai, kondisikan posisi duduk Anda benar-benar nyaman. Bagi yang duduk di kursi, upayakan untuk tidak bersandar pada sandaran kursi. Setelah mata terpejam, selanjutnya marilah kita kondisikan jasmani untuk berada dalam posisi meditasi. Lidah kita boleh menyentuh langit-langit, boleh menyentuh langit-langit, rongga mulut kita. Bagi yang tidak bisa, cukup normalkan saja posisi lidah kita. Mari kita amati seluruh bagian jasmani kita. Sekarang kita amati bagian kepala, bagian wajah, otot pipi kiri dan otot pipi kanan, otot di atas kedua alis kita. Kondisikan semuanya dalam keadaan nyaman dan benar-benar tenang. Nafas masuk katakan Buddha, nafas keluar katakan Buddha. Hadirkan wajah Buddha di hadapan kita. Tunjukkan rasa respek kita, rasa penghormatan kita kepada guru yang mulia, kepada beliau yang mengenal segenap alam, kepada beliau guru para dewa dan manusia yang tiada taranya di alam semesta.